dan dapat diselesaikan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13. Kita akan baca dari ayat ke-17 sampai ayat ke-22. Keluaran pasal 13 ayat ke-17 sampai ayat 22. Kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-17, saudara ayat ke-18 dan seterusnya sampai dengan ayat ke-22. Oleh sebab itu saya undang kembali saudara untuk bangkit berdiri. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat ke-22. Kita secara bergantian membaca. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, apalagi mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu bukan melalui jalan padang gurun menuju laut Firaun dengan siap-sedia berperang menjalankan Israel berangkat ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sidon dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan tidak dari tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam bukan selesai. Haleluya, silakan dulu saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan menceritakan bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka baru saja keluar dari Mesir. Ketika Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa ini, dan ketika itu Raja Firaun dengan sangat berat hati merelakan bangsa ini untuk keluar dari Mesir karena Tuhan telah memperingatkan dia. Lalu keluarlah bangsa ini, bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Tetapi saudara, dalam perjalanan bangsa ini keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan menyatakan bahwa ternyata Tuhan tidak memberikan jalan yang sangat mudah untuk dilalui oleh bangsa ini. Tadi dikatakan seharusnya mereka bisa melewati jalan orang Filistin, dan itu jalannya lebih dekat ke tujuan yang Tuhan telah janjikan, yaitu ke tanah Kanaan. Tetapi saudara, rencana Tuhan berbeda. Firman Tuhan katakan ternyata Tuhan tidak mengarahkan bangsa ini melewati daerah Filistin yang jaraknya lebih dekat, tetapi Tuhan mengarahkan bangsa Israel untuk melewati Laut Teberau, dan mereka akan melewati padang pasir. Mereka akan melewati padang pasir, dan firman Tuhan mencatat selama 40 tahun lamanya bangsa Israel berada di padang pasir tersebut. Seharusnya mereka bisa lebih cepat sampai kalau tidak lewat padang pasir, gurun pasir. Tetapi Tuhan mengarahkan bangsa ini supaya mereka berada di padang pasir selama 40 tahun. Firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan bagi kita adalah rahasia di padang gurun. Saudara pernah melihat atau pernah pergi ke padang gurun? Di Indonesia nggak ada ya padang gurun. Kalau di Australia ada, Australia Utara. Di daerah Timur Tengah rata-rata daerahnya adalah
padang gurun. Kalau kita berada di padang gurun, saudara, apa yang kita lihat di sana? Hanya hamparan pasir yang begitu luas. Saudara pernah lihat ada pohon di padang gurun? Ada pohon kaktus, ya kan? Tapi apakah saudara pernah lihat ada pohon beringin yang besar, yang daunnya lebat, ya kan? Kemudian apakah saudara pernah lihat ada pohon hutan jati yang banyak berada di padang gurun? Tidak ada. Apakah saudara pernah melihat adanya mata air di padang gurun? Tidak ada. Apakah saudara pernah melihat adanya danau yang besar di padang gurun? Tidak ada. Tidak ada sumber air di padang gurun. Ya, saking gersangnya daerah itu, maka setiap para musafir yang melewati daerah itu, mereka akan mengalami fata morgana, ilusi optik namanya, ilusi maya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran mereka itu yang akan muncul di dalam pandangan mereka, tapi itu nggak nyata. Misalkan mereka sudah berjam-jam lewat padang pasir, ternyata mereka haus. Rasa haus itu muncul di dalam pikiran mereka, mereka mau minum. Sehingga yang ada di dalam pikiran mereka, ketika saya minum, pasti ada danau di depan atau ada sungai di depan. Nah, ilusi optik itulah yang memunculkan seolah-olah di depan itu ada danau, seolah-olah di depan itu ada sungai. Ketika mereka mendekat, ternyata nggak sampai-sampai. Tidak nyampe, tidak pernah sampai. Oh, sepertinya sudah mulai dekat. Pas mereka mendekat, ternyata hanya gurun pasir. Pasir. Tidak ada sungai, tidak ada air, tidak ada danau. Itu namanya fata morgana, ilusi optik. Tuhan menuntun bangsa Israel untuk masuk ke dalam padang gurun yang kering, yang gersam, tidak ada mata air, ya kan? Tidak ada pohon yang tempat untuk berlindung, panas, dan Tuhan membawa bangsa ini untuk masuk ke dalam daerah itu. Kemudian saudara, tidak sebentar, 40 tahun Tuhan biarkan bangsa Israel untuk melewati daerah padang gurun tersebut. Kalau dalam hitung-hitungan saudara, tidak mungkin 40 tahun orang itu melewati padang gurun, tapi nggak sampai. Ada orang Indonesia, dia melakukan perjalanan keliling dunia hanya dengan naik motor, dan 2 tahun dia keliling dunia naik motor, dia sudah mengelilingi semua Eropa. Ada yang memulai dengan jalan kaki, ya kan? Sudah 6 bulan dia sudah sampai ke Vietnam, hanya jalan kaki keliling dunia. Artinya 40 tahun itu gak mungkin mereka gak sampai ke daerah tujuan. Tetapi kenapa 40 tahun Tuhan biarkan bangsa ini berputar-putar terus di daerah padang gurun? Karena Tuhan ingin membentuk bangsa Israel. Karena Tuhan ingin memproses bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang selalu mengandalkan Tuhan, bangsa yang selalu menghadirkan Tuhan, bangsa yang selalu mengutamakan Tuhan. Sehingga ketika mereka sudah keluar dari padang gurun, mereka memiliki mental, karakter kerajaan surga. Mungkin kita tidak usah terlalu jauh bicara tentang padang gurun di dalam hidup kita. Padang gurun yang kita alami saat ini adalah bagaimana ketika kita mengalami situasi
yang saat ini sedang sangat sulit sekali. Situasi yang sangat kering sekali. Mau makan juga susah, mau bayar cicilan rumah, kontrakan rumah juga susah, bayar uang sekolah anak juga susah, mau beli kebutuhan sehari-hari juga susah, mau makan besok saja masih terancam. Masalah datang silih berganti, sepertinya tidak pernah berakhir. Datang terus, datang terus, datang terus. Sepertinya tidak ada mata air, sepertinya tidak ada yang mau menolong. Tetangga cuek, minta tolong ke keluarga cuek, minta tolong ke teman juga cuek. Gersang, sepi, tidak bisa apa-apa. Ini yang mungkin sedang kita alami saat ini. Gak tahu mau kemana, bingung karena semuanya serba terjepit. Tetapi hari ini saudara, kita mau belajar, ternyata ada rahasia kenapa Tuhan biarkan kita berada di dalam kondisi yang seperti ini. Hari ini kita mau belajar ada 3 hal rahasia tentang padang gurun yang mungkin saat ini sedang dialami oleh hidup kita masing-masing dan juga yang dialami oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah, saudara, rahasia tentang padang gurun yang pertama adalah di padang gurun itu tidak ada arah. Di dalam padang gurun tidak ada arah tujuan. Saudara mau pergi kemana? Semuanya pasti. Tujuan saudara kemana kalau saudara sedang berada di padang gurun? Mau ke ujung sana, gak kelihatan ujungnya di mana. Mau ke ujung sana, gak kelihatan. Karena semuanya itu adalah daerah padang pasir. Sehingga ketika kita sudah mulai melangkah memasuki padang gurun, sepertinya kita gak ada arah tujuan hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan ketika bangsa Israel berada di padang gurun. Ketika mereka tidak tahu kemana mereka akan melangkah, yang mereka lakukan, mereka hanya mengikuti arahan dari Musa saja. Musa bilang lurus, mereka ikut lurus. Musa bilang belok kanan, mereka belok kanan. Musa bilang belok kiri, mereka belok kiri. Mereka mengikuti arah yang diberikan oleh Musa. Itu masih mending kalau ada yang menunjukkan arah. Tapi kalau tidak ada yang menunjukkan arah, saudara akan berkutik, saudara akan tersesat, saudara hanya akan berada di padang gurun itu terus dalam waktu yang lama. Rahasia yang pertama adalah ketika kita sedang berada di padang gurun di hidup kita masing-masing, kita tidak tahu arah kemana tujuan pertolongan kita, maka yang pertama adalah tujuan hidupmu arahkanlah kepada Yesus. Tujuan hidup saudara arahkanlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak pernah Tuhan itu mengarahkan saudara kepada hal-hal yang menyesatkan. Tidak pernah Tuhan mengarahkan saudara menuju kepada hal-hal membuat saudara mengalami kerugian, malapetaka. Gak ada. Tetapi ketika kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, menuntun kemana saudara untuk melangkah, maka ikutilah petunjuk itu dalam hidup. Kenapa Tuhan menginginkan dan
bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun dan membuat mereka berputar-putar ke dalam padang gurun, ayat 17 berkata supaya bangsa Israel tidak pernah menyesal mengikut Tuhan. Apakah saudara pernah merasakan satu kondisi saudara menyesal ikut Yesus? Oh, ternyata begini ya jadi orang Kristen. Oh, ternyata begini nih ya mengikut Tuhan. Kalau orang bilang kita diberkati, tapi kok hidup saya makin lama makin susah. Apakah saudara pernah menyesal memiliki iman kepada Yesus? Saya tinggalkan keluarga saya ikut iman di dalam Yesus. Oh, ternyata begini ya kondisinya. Apakah saudara pernah menyesal mengikuti tujuan hidupmu mengikut Yesus? Makanya ada lagu yang berkata, mengiring Yesus itulah kesukaan bagiku. Ikut Yesus itu bukan karena beban. Ikut Yesus itu bukan karena paksaan, tapi ikut Yesus karena kesukaan, karena kerinduan. Kalau saudara punya orang yang saudara idolakan, saudara suka sama orang itu, pasti saudara akan ikut apapun yang dipakai oleh orang itu. Misalkan si Maureen suka sama BTS, misalkan Jungkook, ya kan? Maka cara berpakaiannya si Jungkook itu pun dia akan ikuti. Oh, dia lagi pakai ini, ikut media sosialnya dia akan ikuti. Oh, Facebooknya, Instagramnya, TikToknya dia akan ikuti. Bahkan ada anak murid kami tuh, saking dia sukanya, di kamarnya itu poster Jungkook semua tuh, artis Korea tuh. Oh, sampai marah-marah mamanya. Ini artis Korea semua. Saking sukanya saudara, jam 12 malam dia tiup lilin. Ya kan? Dia tiup lilin, dia ambil kue yang kecil, dia taruh lilin. Terus dia bilang, happy birthday Jungkook. Artis-artisnya di Korea dan juga gak kenal sama dia, tapi dia ngerayain ulang tahunnya gitu. Ini benar ya Pak. Mamanya cerita, wah anak saya sama artis Korea, gila-gila banget ya. Jam 12 malam tiup lilin. Happy birthday ya Jungkook, dia tiup. Coba, saking dia sangat menyukai hidupnya. Begitu juga kita. Kalau saudara sangat menyukai Tuhan dalam hidupmu, saudara akan mengikuti Yesus terus. Mengikuti Yesus dalam segala keadaan. Jangan ketika senang kau ikut Yesus, ketika kau punya masalah kau lari dari dia. Jangan ketika kau sehat kau ikut Yesus, tapi ketika kau sakit engkau malah kecewa. Tuhan, katanya kau bisa menyembuhkan penyakit, kok aku gak disembuhkan sampai sekarang. Jangan ketika kau diberkati kau ikut Yesus, tapi ketika kau sedang punya masalah yang berat, engkau tinggalkan Yesus. Jangan ketika kau punya pasangan kau ikut Yesus, tapi ketika kau punya masalah dengan pasanganmu, engkau tinggalkan Yesus. Ya, Tuhan membawa bangsa Israel supaya mereka tidak menyesal mengikuti Yesus. Buktinya apa? Tadi firman Tuhan katakan di siang hari nih, saudara, pada gurun itu panas, tapi firman Tuhan katakan Tuhan menuntut mereka dengan tiang awan. Tidak akan terasa panas. Ketika malam hari, karena di padang gurun ini saudara, kalau siang itu panas sekali, tapi kalau malam dia dingin sekali. Ketika malam hari, supaya bangsa Israel ini tidak kedinginan, Tuhan tuntut dengan mereka apa? Firman Tuhan katakan dengan tiang api. Jadi mereka tidak kedinginan.
Siang dengan tiang awan tidak kepanasan, malam dengan tiang api tidak kedinginan. Dan firman Tuhan tadi katakan apa? Tiang awan, tiang api tetap terus mengikuti bangsa Israel ini pergi. Kemana bangsa ini bergerak, tiang awan, tiang api. Kemana bangsa ini melangkah, tiang awan, tiang api. Itu terus, tidak sehari, 2 hari, 3 hari, tapi terus menyertai bangsa Israel ini. Ketika kita tidak menyesal mengikut Tuhan, Tuhan sudah sediakan tiang awan, tiang api. Berbicara apa ini? Berbicara tentang berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Amin. Lalu kenapa Tuhan membawa bangsa Israel? Karena tidak ada arah supaya mereka memiliki mental yang kuat. Supaya bangsa Israel itu tidak manja kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel itu mau bersusah payah, berjerih lelah mengikut Yesus. Dan ini dibuktikan, saudara. Bangsa Israel berapa kali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersungut-sungut, saudara tahu, mengeluh. Ketika Tuhan tolong, dia tidak bilang terima kasih. Tapi ketika ada masalah, dia malah mengeluh. Ini sifat jeleknya manusia seperti ini, saudara. Ketika ditolong, gak bilang terima kasih. Tapi ketika punya masalah, mengeluh. Kok saya gak ditolong sih? Nah, ini sifat jeleknya manusia. Ketika dia ditolong Tuhan, bangsa ini tidak pernah berterima kasih. Tapi ketika ada masalah, berapa kali firman Tuhan mencatat bangsa ini bersungut-sungut, mengeluh. Gimana sih Tuhan katanya Engkau tolong saya? Gimana sih Tuhan katanya Engkau bisa melakukan mujizat yang besar? Gimana sih Tuhan katanya Engkau bisa memberkati saya? Mengeluh. Dan ini yang ingin Tuhan bentuk dari bangsa ini, yaitu mental. Mental seorang warga kerajaan surga yang bernaung di dalam sangkakalanya Tuhan. Wah, hebat ya, sangkakalanya Tuhan. Jadi saudara, kita ingin Tuhan bentuk juga di dalam hidupmu dan hidup saya sekalian, supaya kita memiliki mental yang kuat di dalam Tuhan. Jangan menjadi memiliki mental yang manja. Dikit-dikit gak datang gereja, sakit hati dengan jemaat, pindah gereja. Sakit hati dengan gembala, pindah gereja. Baru batuk dikit, flu dikit, gak datang melayani. Itu mental manja. Pindah gereja lain, pindah gereja lain, pindah gereja. Saudara harus punya mental kuat ikut Yesus. Kalau saudara tidak punya mental kuat, iblis itu sudah siap menerkam saudara dengan segala jerat maut dan jerat dosa. Iblis sudah berada di hadapanmu sekarang. Dia siap menangkap saudara ketika saudara sedang lemah. Ketika saudara sedang lemah, imanmu sedang goyah, imanmu sedang turun, iblis sudah berada di depanmu. Tapi kalau saudara mental saudara kuat, saudara sedang lemah, tidak berdaya, tapi saudara tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, iblis pun akan lari. Karena firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka dia pun akan pergi. Jadi saudara, yang pertama,
Padang gurun membuat kita semakin menentukan arah hidup di dalam Yesus Tuhan. Amin. Yang kedua, padang gurun menentukan bahwa di padang gurun itu tidak ada jalan pintas. Saudara mau pergi kemana di padang gurun coba? Ada jalan pintas? Mungkin ada jalan bawah tanah? Nggak ada. Mungkin ada jalan tikus di padang gurun? Nggak ada, orang pasir semua di sana. Ya. Saudara mau pergi kemana di padang gurun? Tidak ada jalan pintas ketika kita sedang berada di padang gurun. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus melewati padang gurun itu sampai keluar dari padang gurun. Dilewati padang gurun itu, dijalani padang gurun, bergerak melangkah untuk keluar dari padang gurun itu. Kalau saudara hanya diam di padang gurun, tidak bergerak, tidak melangkah, nggak bakal bisa kemana-mana. Stay terus di padang gurun itu. Tapi kalau saudara bergerak, melangkah terus berjuang melewati padang gurun, pasti saudara bisa keluar. Karena tidak ada jalan pintas di padang gurun. Maksudnya adalah ketika kita bergerak, kita meminta tuntunan dari Tuhan. 1 Korintus berkata perkara-perkara yang kita alami adalah perkara-perkara yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena apa? Dia adalah Allah yang setia. Tapi kenapa saudara kadang kita merasa sepertinya masalah ini berat? Karena kita punya ketakutan yang muncul. Waktu gereja ini mulai dibongkar, muncul ketakutan. Dananya dari mana? Benih yang saudara tabur dalam 1 bulan tidak cukup merenovasi semua gedung gereja. Hari Senin kita sudah mulai dak yang di depan dulu, baru nanti semua berubah. Dananya dari mana? Kita pernah mengalami ini juga ketika dulu ini masih rumah. Dulu gereja ini cuma satu staf ini dulu rumah. Dibongkar ini, orang bertanya, dananya dari mana? Kemudian di lantai 2, orang juga melihat dananya dari mana. Sekarang kita mulai renovasi, ada orang bertanya, dananya dari mana? Muncul ketakutan. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, jika imanmu lebih lemah daripada ketakutanmu, artinya saudara tetap terus berada di bawah bayang-bayang ketakutan saudara. Tapi kalau imanmu lebih besar daripada ketakutanmu, saudara akan punya semangat. Kalau saya bilang ke anak-anak saya, spirit fighter, semangat untuk berjuang, supaya terus melangkah. Pasti ketika kita melangkah, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mencukupkan, dan Tuhan akan menyelesaikan semua. Ya. Amin. Amin. Demikian juga hidup kita. Ketika kita punya masalah, yang kita lakukan adalah bergerak, selesaikan masalah itu, jangan diam. Selesaikan, minta tuntunan dari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, supaya ketika kita mulai melangkah menyelesaikan pergumulanmu, beban hidup saudara, Tuhan akan menolong dan menyertai hidup saudara. Saya sudah pernah kesaksian bahwa saya punya masalah yang berat.
2019-2020 kami terlilit dalam pinjaman online. Padahal waktu itu saya pakai itu bukan untuk main judi ya. Bukan untuk mabuk-mabukan. Saya pakai hanya untuk bayar uang sekolah, mendaftarkan sekolah anak saya waktu itu. Spekulasi saya ternyata salah. Saya pikir nanti diganti ada dana, ternyata dananya itu nggak turun, nggak cair. Berlanjutlah pinjaman. Berapa kali datang ke rumah debt kolektornya, berapa kali ditelepon debt kolektornya. Lalu saya sama istri saya berkata, harus kita selesaikan. Kami selesaikan secara pelan-pelan saudara dalam waktu 2 tahun. Jadi kami habis untuk bayar itu semua. Habis total. Makan bagaimana? Mau tidak mau pada saat itu saya jadi driver online. Pulang ngajar, saya narik sampai malam jam 11 malam setiap hari. Itulah dari uang makan kami, karena gaji kami bayar cicilan. Terus kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Berat sekali dia kami rasa. Ya kan? Banyak saudara yang bilang, gimana sih begitu? Masa seorang guru, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan main pinjaman online? Masa seorang pendeta jadi driver online? Itu santer tuh saudara. Pokoknya kalau kita punya masalah, lebih banyak orang yang ngomongin daripada orang yang nolong. Itu udah biasa. Udah biasa. Makanya saya biasa-biasa aja kalau punya masalah sekarang. Udah biasa. Tapi kalau kita sedang ada berkat, orang biasa aja. Ya kan? Waktu saya jadi kepala sekolah bulan yang lalu, saya mulai praktekkan setiap pagi saya berada di depan gerbang menyambut anak. Mereka bersalaman. Ini masih ada aja yang senang, dipoto lalu dikirim ke yayasan. Dia bilang begini, Bu, lihat deh Penos. Mau ngapain sih dia begitu kata dia. Coba. Padahal kan saya kan kepala sekolah. Saya datang nyambut anak di depan gerbang sekolah, anak salaman, kan bagus ya. Ada yang tidak senang, dipoto saya, dikirim ke yayasan, dia bilang ini, itu Penos mau ngapain sih Bu? Mau cari cari perhatian. Terus dia bilang begini, sampai berapa lama sih dia bisa bertahan seperti itu Bu? Coba saudara. Sampai berapa lama saya bisa berdiri di gerbang, saya sambut anak, mereka salaman, mereka cium tangan, sampai berapa lama sih dia bisa bertahan seperti itu? Padahal itu sesuatu yang baik. Tapi masih ada juga orang yang tidak senang. Apalagi kalau kita punya masalah, banyak orang yang makin tidak senang kepada kita. 2 tahun kami melewati setiap pergumulan yang berat. Dan puji Tuhan, semuanya bisa kami lewati. Asalkan saudara jangan berhenti di padang gurun, bergerak keluar daripada Tuhan. Makanya kita butuh yang namanya ketaatan. Taat saja sama Tuhan. Abraham itu kuncinya dia taat saja sama Tuhan. Tuhan bilang Abraham, ambil anakmu Ishak, korbankan dia. Taat sama Tuhan. Anak sematawayang, anak kandung, anak satu-satunya, ketika Tuhan bilang korbankan dia, taat sama Tuhan. Hineni, ya Tuhan, aku ikut kehendak. Makanya ketika dia taat,
Lalu Tuhan berkata, Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit ini. Begitu banyak bintang ini, maka begitu juga lah keturunan. Lihatlah bintang-bintang di langit ini, Abraham. Begitunya nanti keturunan. Makanya Abraham dikatakan sebagai bapak orang percaya. Role model orang percaya itu adalah Abraham itu sendiri. Yang kedua, kita butuh kesetiaan, saudara. Kesetiaan ini adalah bukti ketika saudara berada di dalam satu uji cobanya Tuhan. Dilihat, saudara setia nggak? Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, setia kepada pekerjaan, setia kepada segala usaha. Banyak orang berpisah dengan pasangannya karena sering bertengkar. Karena penyebab perceraian paling besar itu adalah pertengkaran di rumah tangga. Jadi saudara, jangan sampai kita punya masalah bertengkar dan itu berlarut-larut. Selesaikan segera. Banyak orang itu yang dalam pekerjaan itu mereka bosan. Pindah-pindah. Banyak orang yang buka usaha itu tidak punya daya jual. Rugi dikit tutup, rugi dikit tutup, rugi tutup. Semuanya untung. Sehingga tidak memiliki kesehatan. Tuhan rindu supaya kita hari-hari ini semakin setia itu Tuhan. Jangan melihat kondisi orang lain. Jangan melihat kondisi siapapun. Tapi lihatlah bagaimana dirimu di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah setia bagi Yesus? Karena kalau kita lihat orang lain, oh dia kan majelis, tapi kok dia jarang gereja. Oh dia kan hamba Tuhan, tapi kok ngomongnya begitu ya. Karakternya kok nggak bagus ya. Ngomongnya kok suka selalu memecah belah ya. Kalau saudara melihat seperti itu akan mengganggu kesetiaanmu. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Apakah saya sudah setia sama Tuhan? Kalau belum, mari kita belajar sebagai setia lagi kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun? Yang ketiga adalah karena di padang gurun itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Artinya adalah ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang berat, ini waktunya Tuhan memproses hidup kita supaya kita dapat semakin menguduskan diri dari segala dosa yang kita lakukan. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, yang mereka lakukan apa? Bersembunyi. Lalu Tuhan berkata, Adam dan Hawa, di manakah kau bersembunyi? Keluarlah kau, aku tahu bahwa kau telah melanggar perintah. Bersembunyi. Tapi kalau di padang gurun, semuanya kelihatan. Ya kan? Semuanya kelihatan, ada tempat persembunyian di padang gurun, sudah. Melakukan yang baik kelihatan, melakukan yang jahat kelihatan. Semuanya dilihat oleh Tuhan. Kelakuan bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka yang bersungut-sungut, mereka yang bikin penyembahan berhala, itu Tuhan lihat. Karena tidak ada yang bersembunyi. Artinya di hadapan Tuhan, saudara, tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan. Bahkan kita tutup-tutupi. Mungkin sama istrimu saudara bisa bersembunyi. Mungkin sama suamimu saudara bisa menyembunyikan sesuatu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa saudara sembunyi. Saya itu kalau menyimpan uang ada yang selalu saya sembunyikan. Lipat-lipatan,
selip-selipan, ya kan? Tapi yang namanya istri ya, karena dia punya 2 kali mata elang kali ya, tahu itu tempat bersembunyi. Ya, 2 kali mata elang saya nggak tahu. Saya udah lipat, masukin ke ATM kan, tiba-tiba cek dapat. Wah, kacau juga nih. Ya kan? Gimana ya? Taruh lagi. Oh, dilipat sama kertas truk. Tiba-tiba dicek dapat. Wah, ya kan? Gak bisa menyimpan kalau sudah sama istri. Aduh, 2 kali mata elang saudara mata istri itu. Hati-hati yang suami-suami ya. Kadang-kadang kalau sudah tanggal gajian itu ATM saya udah gak ada. Ya kan? Pokoknya di dompet ini yang tanggal-tanggal gajian itu isinya adalah kartu Tenjon, kartu BPJS, gitu kan? Kartu asuransi. ATM gak ada. Ini dia. Mungkin Ibu Seri tahu itu, ya kan? ATM udah gak. Pokoknya 4 hari 5 hari ada lagi di dompet. Tapi udah kosong. Ya nggak tahu gimana ya. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tuhan ingin kita diproses oleh Tuhan. Tuhan ingin kita melewati padang gurun, dan Tuhan ingin supaya kita keluar dari padang gurun untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ingat, bangsa Israel keluar dari padang gurun, mereka masuk tanah Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madunya. Tanah yang melimpah berkat-berkat Tuhan yang ada di sana. Mereka tidak kekurangan, mereka berkecukupan.